Ya, selamat pagi, siang, atau malam untuk Miss Grace dan kawan-kawan yang melihat video ini. Eh, Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok coklat akan melakukan analisis putusan pilot ya, yang akan kami presentasikan melalui Zoom ini. Eh, Kelompok coklat ini kelompok kami terdiri dari yang pertama adalah Albert Bryan, yang kedua adalah Ignacio Arinugraha, yang ketiga ada Michael Andrew, yang keempat ada Riandi Ruci Putra Budiono, yang kelima ada Ivan Nathanael, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Farhan Hanif Farahab. Ya, selanjutnya. Nah, ini adalah daftar isi dari analisa putusan pilot nomor 36 ini. Daftar isi ini terdiri atas beberapa, yaitu ada 6 daftar isinya. Yang pertama itu adalah putusan, yang kedua itu ada syarat, yang ketiga itu kompetensi yang relatif, yang keempat itu merupakan pengajuan permohonan pilot, yang kelima itu adalah waktu, yang terakhir itu adanya kesimpulan dari daftar isi analisa putusan pilot nomor 36 ini. Jadi putusan yang kita ingin membahas adalah putusan nomor 36 garing PDT sus pilot garing 2020 garing PN Niaga JKT EPST. Di putusan ini pemohon pilotnya adalah PT Pandega Desain BH5 sebagai pemohon pilot pertama dan CV Media Konsultindo sebagai pemohon pilot yang kedua. Dan yang termohon pilotnya adalah PT Tritama Barata Makmur sebagai pihak termohon pilot. Pemohon pilot putusan ini, pemohon pilot pertama dan pemohon pilot kedua secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai para pemohon pilot mengajukan permohonan pernyataan pilot terhadap PT Tritama Barata Makmur, di mana termohon pilot memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar 3.786.762.902, di mana termohon pilot menjelaskan bahwa tertunggaknya tagihan pembayaran kepada para pemohon pilot dikarenakan keadaan pandemi sejak Maret sampai saat diajukannya permohonan pilot akuo. Ya, bagian selanjutnya adalah persyaratan. Persyaratan dari permohonan pilot itu sendiri. Pada dasarnya menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, ada tiga syarat utama dari permohonan pilot. Yang pertama, adanya dua kreditur atau lebih. Nah, kreditur sendiri ini menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah orang yang karena perjanjian, orang yang mempunyai piutang karena perjanjian ataupun undang-undang. Nah, yang kedua, adanya debitur ya, tidak membayar minimal salah satu utang dari dua kreditor yang tadi disebutkan pada persyaratan pertama. Yang ketiga adalah fakta atau keadaan mengenai persyaratan tersebut dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana yang tercantum pada pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Nah, dengan begitu dapat disimpulkan oleh kelompok kami secara yuridis bahwasanya debitur atau termohon pilot mempunyai dua kreditur dan tidak membayar salah satu utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Yang sebagaimana tadi disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, selanjutnya, fakta atau keadaan mengenai persyaratan untuk dinyatakan pilot sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 tadi telah terpenuhi di dalam perkara akuo dan fakta tersebut telah dibuktikan secara sederhana. Maka berdasarkan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, permohonan eh, permohonan dari pemohon 1 dan pemohon 2 harus dikabulkan. Selanjutnya, Baiklah, selanjutnya memasuki kompetensi relatif. Kompetensi
relatif diatur di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pada pasal ini dijelaskan bahwasannya teruntuk pada badan hukum, maka pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara pilot adalah pengadilan niaga di lingkup peradilan negeri sesuai dengan kedudukan badan hukum tersebut yang tercantum pada anggaran dasar. Di dalam putusan ini tercantum bahwasannya termohon pilot yakni PT Kritama Barata Makmur dibentuk berdasarkan hukum yang bertempat di daerah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah pengadilan niaga Jakarta Pusat. Maka kompetensi relatif dari perkara ini sudah sesuai dengan petunjuk dari undang-undang tersebut. Baiklah, boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya pengajuan permohonan pernyataan pilot. Pengajuan permohonan pernyataan pilot diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 109 Tahun 2020. Dalam putusan ini tidak dapat yang banyak dianalisa berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 2004 maupun Keputusan Mahkamah Agung Nomor 109 Tahun 2020. Yang dapat dianalisa dalam Keputusan Mahkamah Agung 19 Tahun 2020 angka 1.1.2 huruf B dan angka 1.1.3 huruf B, permohonan pilot yang diajukan oleh badan hukum dan persekutuan perdata harus diajukan dan ditandatangani oleh advokat. Dalam putusan ini yang di mana pemohon pilot merupakan badan hukum dan persekutuan perdata sehingga wajib diajukan oleh seorang advokat. Dalam hal ini advokat yang mendampingi pemohon pilot adalah Sabar Nababan SH. Selanjutnya dari segi waktu. Dari segi waktu dapat dilihat pendaftaran pilot dilaksanakan pada 22 September 2020. Sidang perdana perkara dilaksanakan pada 29 September tahun 2020. Putusan dijatuhkan pada 10 November 2020. Menurut pasal 6 ayat 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sidang pemeriksaan paling lambat dilaksanakan 20 hari setelah pendaftaran. Sehingga dalam putusan ini pelaksanaan sidang perdana sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Dan waktu dalam penyelesaian perkara selama 49 hari, yang dimana menurut pasal 8 ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, putusan pilot harus diputus 60 hari sejak pendaftaran gugatan pilot diajukan ke panitera. Sehingga dalam segi waktu putusan ini sudah sesuai hukum acara yang berlaku. Next. Selanjutnya masuk ke putusan pernyataan pilot. Dikarenakan termohon pilot pada putusan ini pilot, maka merujuk kepada pasal 15 ayat 1 UU 37 tahun 2004 tentang kepilotan dan PKPU, di mana pasal tersebut berbunyi, dalam putusan pernyataan pilot harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Dalam putusan pernyataan pilot ini, jadinya harus diangkat kurator dan juga ditunjuk seorang hakim pengawas. Dan bahwa hakim pengawas yang ditunjuk adalah hakim niaga yang terdapat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu Dr. Turman M. Panggabean, SHMH, sebagai kurator, dan Saudara Hasunarso, SHMH, sebagai hakim pengawas. Dr. Turman M. Panggabean, SHMH, merupakan kurator dan pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Menimbang berdasarkan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilotan dan PKPU, kurator yang diangkat sebagai dimaksud itu harus independen, tidak mempunyai
benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan PKPU lebih dari 3 perkara. Dan sepanjang persidangan ini, majelis hakim menilai bahwa kurator yang dimohonkan tersebut sudah independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor dan kreditor, dan juga tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 perkara. Oleh karena itu, permohonan para pemohon dapat dikabulkan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari putusan pahit nomor 36 ini. Dari isi kesimpulan dari analisa putusan pahit nomor 36 ini, pada putusan nomor 36 pada kasus pilot 2020 Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku pada perkara kepailitan dengan syarat-syarat yang sudah terpenuhi. Waktu pengajuan dan pemutusan yang sesuai, kompetensi relatif yang juga sesuai, membuat putusan ini sesuai dengan hukum acara yang berlaku pada kepailitan. Hanya saja, pemohon pailit tidak mengajukan upaya hukum yang semestinya bisa ia ajukan. Dan juga sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, ditegaskan bahwa pengakuan adalah merupakan alat bukti yang sempurna yang tidak perlu pembuktian lebih lanjut, sehingga dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa persyaratan adanya fakta dan keadaan yang terbukti secara sederhana, yaitu adanya 2 kreditor atau lebih, adanya utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 Jo, pasal 8 ayat 4 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut itu sudah terpenuhi. Terima kasih Miss Grace dan teman-teman telah mendengarkan presentasi kami. Jadi saya ucapkan terima kasih.